سلمان بن حبيب عبد الله بن علي الحداد أصول فرن جميع بين ماتنا زواجا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Pembahasan kita lanjutkan ke pembahasan wa min tamamil muhafadzati 'ala salawati, dan di antara kesempurnaan menjaga salat yang fardu. Bagaimana kita bisa menjaga kesempurnaan salat 5 waktu? Salat 5 waktu kita bisa sempurna lantaran ada hal-hal yang di antara yang akan kita bahas ini. Husnul muhafadzati 'ala rawatibiha, kebaikan menjaga rawatib. Jadi rawatib itu adalah salat-salat yang mengiringi salat fardu. Salat rawatib itu adalah salat yang mengiringi salat fardu. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Ya, 2 rakaat. Ada yang menyatakan qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Ini karena kita lagi mau ngaji aja, ba'diyah zuhur kita tunda. Gitu. Nanti setelah ngaji yang mendirikan ba'diyah zuhur fa ahlan wa sahlan. Kemudian salat sunat asar. Kenapa tidak dikatakan qabliyah asar? Karena asar tidak ada ba'diyah. Maka disebut dengan salat sunat asar. 2 rakaat. Ada yang menyatakan dalam satu riwayat 4 rakaat dan lebih bagus. Jadi dalam 4 rakaat itu boleh 2 salam. Boleh 1 salam. Kalau 2 salam berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau misalnya 1 salam 4 rakaat langsung 1 salam. Boleh. Mana yang lebih istimewa, 2 rakaat salam atau 1 salam? Yang lebih istimewa adalah 2 salam. 2 salam itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang lebih istimewa. Kemudian salat sunat maghrib, qabliyah maghrib. 2 rakaat. Walaupun salat qabliyah maghrib itu bukan sunnah muakkadah. Disebut dengan salat sunnah ghair muakkadah. Yang disebut dengan salat sunnah muakkadah, salat sunat yang tidak pernah ditinggal oleh baginda Rasulullah. Baik dalam keadaan hadir maupun dalam keadaan musafir. Itu namanya muakkad. Nah. Iya, lagi khusyuk jadi ini Pak Wahyu ada iklan, ada aja lagi. Jadi qabliyah maghrib itu apa namanya? Ghair muakkadah. Makanya kadang banyak orang habis azan maghrib langsung qomat. Padahal itu sunnah, tapi sunnah ghair muakkadah. Kalau kita ini jangan bilang itu kan salat ghair muakkadah. Tidak, itu salat sunnah. Salat sunnah ghair muakkadah itu lebih istimewa daripada salat-salat sunat yang lain. Salat sunnah muakkadah dan ghair muakkadah itu salat sunat yang lebih istimewa daripada salat yang lain. Walaupun salat tahajud itu tetap lebih istimewa salat muakkad dan ghair muakkad. Ya, diperhatikan jemaah. Kita salat tahajud, kita udah salat maghrib, kemudian salat isya, kemudian tidur. Nah setelah tidurnya itu kita sholat.
Nah, sholatnya itu namanya sholat tahajud. Itu dalam sholat tahajud itu lebih istimewa sholat sunnah, muakkad dan ghair muakkad. Tadi yang saya katakan rawatib. Rawatib itu adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardhu. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat. Qabliyah isya 2 rakaat. Ba'diyah isya 2 rakaat. Kalau sholat sunat subuh ini lebih istimewa. Di antara sholat sunat yang paling istimewa. Di antara sholat yang paling istimewa, sholat sunnahnya itu adalah sholat sunat subuh. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah, raka'atani qabla al-fajri khair min 2 rakaat sebelum fajar. Fajar subuh. Subuh fajar. Ini masih banyak orang yang mengartikan subuh ya subuh, fajar ya fajar. Ini enggak ngerti bahasa dia. Enggak ngerti fikih dia. Jadi kalau yang disebut dengan fajar ya subuh. Subuh ya fajar. Jadi kalau usoli sunat al-fajri berarti usoli sunat subhi. Ya. Usoli sunat al-fajri adalah usoli sunat al-subhi. Usoli fardhu subhi berarti usoli fardhu al-fajri. Yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, raka'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar yaitu salat subuh lebih istimewa. Ini kekayaan MNC Group, Masya Allah. Ada ini dan itu dan itu, Masya Allah. Bagaimana kalau misalnya orang paling kaya di Jakarta, Allahu Akbar. Ini orang kaya di Indonesia, Allahu Akbar. Tapi itu enggak sebanding dengan orang yang mendirikan sholat sunat subuh. Hatta ada orang mempunyai harta kekayaan ratusan triliun, enggak ada apa-apanya dibanding orang yang sholat sunat subuh. Cuma kita enggak ada perasaan, enggak punya perasaan. Kalau orang yang menjaga wibawa itu dia punya perasaan. Ibarat nih kalau misalnya kita enggak pernah melihat dosa, mata enggak pernah melihat dosa, enggak pernah melihat pornonya perempuan, enggak pernah ngomelin orang, enggak pernah jelek-jelekin orang, enggak pernah ngelihat muka-muka orang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lihat. Kita jaga tuh muka kita, mata kita, ketika kita ngelihat Ka'bah, langsung mempunyai kekuatan besar. Ada orang ketika ngelihat Ka'bah biasa-biasa saja. Mau dia berangkat haji atau berangkat umrah, kenapa? Karena matanya sebelumnya tidak pernah dijaga. Kalau dia punya mata dia jaga, ngelihat Ka'bah langsung ada satu keagungan besar. Ada wibawa Ka'bah yang dia lihat. Itu. Ada wibawa Ka'bah yang dia lihat. Jadi husnul muhafadzati ala rawatibiha, yaitu keindahan menjaga salat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Wa sunaniha dan sunnah-sunnah salat, ada duha, jaga duha kita, itu menjaga kekuatan rezeki kita, menopang kekuatan rezeki kita. Duha itu menopang kekuatan rezeki. Jadi kalau misalnya ada orang ketakutan dengan rezeki, aneh. Yang maha menciptakan Allah, yang maha memberikan rezeki Allah, yang maha menjaga rezeki kita Allah. Dimanapun kita berada, Allah muhitum bi'ibadih. Allah Subhanahu wa taala melingkupi hamba-hambanya. Hamba dimanapun Allah maha melingkupi, Allah maha meliputi. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa harus kita bimbang? Kenapa harus kita bingung dengan rezeki yang memang sudah Allah takdirkan? Jadi kalau misalnya memang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kita lewat MNC, emang udah ketentuan Allah. Kalau misalnya tahu-tahu rezeki kita memang bukan di tempat ini, juga ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Kenapa kita harus langsung bingung, blek gitu. Banyak sekali hal-hal atau pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan yang kemudian yang tadinya aktif kemudian dia nonaktifkan, kan masalah di sisi Allah. Seorang muslim nggak boleh mempunyai satu problem dengan lantaran seperti itu, bluk langsung hati. Berarti tauhidnya kurang. Tauhidnya kurang. Karena kekuatan seorang muslim itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau orang udah punya kekuatan tauhid, nggak ada masalah. Mau dia usaha ayam atau kandang ayam, nggak ada masalah. Dia mau usaha apapun, nggak ada masalah. Allah yang maha memberikan rezeki. Betul nggak jemaah? Allah yang maha memberikan rezeki. Kalau kita udah paham seperti itu, kenapa kita nggak pernah sholat duha? Kerja capek, ya udah silahkan. Emang dianggap tuh sesuatu datang gara-gara kerja? Enggak juga. Apakah lantaran orang yang kerja capek kemudian hasilnya lebih tinggi daripada orang yang nggak kerja? Ada dekat rumah saya di Bintaro, ada di bawah tol itu ada orang-orang Banten tuh kadang turun tol bawa pacul dan sebagainya, tukang sindang. Tahu nggak jamaah tukang sindang? Asik, saya ngelihat asik banget. Makannya ketika nih waktu-waktu sekarang makan tuh 2 piring habis. Kalau begitu jadinya saya mau jadi tukang sindang dah. Kenapa? 2 piring habis, nggak pakai air lagi. Nanti setelah 3 piring baru minum. Allahu Akbar. Asik sekali dia makan di bawah pohon. Padahal yang kalau kita lihat sambal atau cuma sekedar ikan asin udah cukup, enaknya luar biasa. Coba kita lihat orang-orang yang makan di hotel, orang-orang yang ada makan di restoran dan sebagainya, nggak merasakan nikmat. Nggak merasakan nikmat. Coba lihat tukang sindang, nikmat. Kerjanya habis, tapi duitnya sedikit. Jadi nggak melulu orang yang kerja banyak adalah penghasilan banyak. Itu semuanya tergantung kepada apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa sebelum adanya kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau yang terindah, minta kepada Allah. Kalau kita mau lebih banyak lagi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah hasud kepada orang lain. Tuh lihat, Masya Allah, tuh dia kerjanya biasa-biasa aja, tapi kok gajiannya banyak, biar itu urusan, bukan urusan kita. Urusan kita kepada Allah, minta rezeki yang halal, baik, berkah dan banyak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Caranya duha. Ada yang menjalankan 8, ada yang menjalankan 12 rakaat. Tahajud, zikir, perbanyak istighfar, perbanyak salawat, ngaji. Dipikir cuma ngaji cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tidak. Dengan banyaknya kita hadir ngaji itu memperkuat kekuatan ekonomi. Dengan hadirnya kita dalam satu majelis. Dan sunnah-sunnah, nah tadi saya katakan sunnah-sunnah diantaranya salat sunat witir. Ada kalau misalnya kita setelah salat ba'diyah isya ada salatul hifiz namanya. Setelah ba'diyah isya ada salatul hifiz 4 rakaat. Kemudian setelah itu salat witir. Salat witir 11 rakaat. Kalau kita baru mendirikan 3 rakaat nanti kita lanjutkan. Setelah kita tidur, bangun tidur misalnya jam 2 atau jam 3, kita lanjutkan witir kita menjadi 8 rakaat. Jadi semuanya sholat witir adalah 11 rakaat. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah di Ramadan atau tidak Ramadan. Jadi 11 rakaat dalam dalil itu adalah dalil sholat witir. Bukan dalil sholat tarawih. Yang dilakukan oleh baginda Rasul 11 rakaat itu Ramadan dan di luar Ramadan. Itu adalah 11 rakaat, yaitu dalil sholat witir. Masuk subuh, kemudian setelah subuh antara duha dengan waktunya subuh namanya isyraq, dimulai matahari sudah mulai memancarkan sinar-sinar cahayanya, sudah mulai agak panas. Salat sunnah namanya isyraq namanya. Waktunya sangat-sangat pendek. Antara 5 atau bahkan ada yang menyatakan 2 rakaat salat selesai isyraq. Jadi waktunya sangat pendek. Kemudian duha dari waktu isyraq sampai kapan? Sampai zuhur. Kalau zuhur jam 11.45 ya udah itulah waktu duha. Panjang sekali. Apakah kemudian lantaran kerja kemudian kita nggak mendirikan salat duha? Sayang. Gitu. Allati nadaba syari'u alaihi salatu wassalamu. Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh sang pembuat syariat, yaitu baginda Rasulullah. Asyari' huwa Allah wa Rasul. Sang pembuat syariat Allah dan Rasulullah. Itu mutlak sang pembuat syariat. Jadi tidak pernah ada apa yang dilakukan Rasulullah kemudian bid'ah. Tidak ada, mustahil.
Dan tidak ada yang dilakukan oleh baginda Rasulullah kemudian kurang. Tidak ada. Kenapa? Rasulullah pembuat syariat. Allah dan Rasulullah. Dalil Al-Quran dan dalil As-Sunnah. Dalil hadis dari baginda Rasulullah mutlak kebenarannya. Gitu. Kemudian kalau kita belajar tentang ilmu fikih, di situ nanti ada ijtihad ulama. Ada yang namanya ijma', ada yang namanya qiyas. Minimal. Kemudian setelah itu ada berbagai macam ulama-ulama fikih, itu bakal merekomendasikan kepada kita tentang pengambilan hukum, ada nanti masalah mursalah, ada sadd dzari'ah, ada istihsan dan sebagainya. Itu panjang lebar gitu. Jadi baginda Rasulullah menganjurkan ila fi'liha qabla sholati wa ba'da, untuk menjalankannya sebelum sholat fardu dan setelah sholat fardu. Itulah yang namanya qabliyah dan ba'diyah. Rasulullah anjurkan sekali. Ada antara maghrib dan isya, kalau kita sudah mendirikan sholat maghrib, kemudian ba'diyah maghrib, itu ada namanya sholatul awabin. 6 rakaat. 6 rakaat sholatul awabin. Itu barang siapa yang mendirikan sholatul awabin setelah ba'diyah maghrib, itu disabdakan oleh baginda Rasulullah, dia mempunyai pahala melakukan ibadah 12 sanatan, 12 tahun. 12 tahun, wajar umat baginda Rasulullah umurnya kok 60-70, kecil banget. Ya Allah, ya Allah. Misalnya kita mau tanya kepada Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa umur Nabi engkau dan umur umat Nabi engkau antara 60-70? Apa rupanya ada keistimewaan di situ? Umurnya boleh jadi pendek, tapi keistimewaannya banyak. Kalau dia jalankan saja tuh salat awabin rutin atau 6 rakaat, tapi dia tidak berucap apa-apa setelah ba'diyah maghrib, kemudian dia langsung salat awabin, pahalanya 12 rakaat. Ini baru 6 rakaat. Pahalanya 12 tahun. Pahalanya 12 tahun. Bagaimana tuh tadi saya katakan qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Sunat asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Qabliyah isya, ba'diyah isya. Salat sunat subuh. Itu salat sunat rawatib lebih istimewa. Salat sunat rawatib lebih istimewa daripada salat yang lain. Daripada salat sunat-sunat yang lain. Wadhalika, yang demikian itu li'anna nawafila jawabirun lil fara'idhi kama warada. Yang demikian karena salat-salat sunat nih kita udah mendirikan yang wajib. Sempurna wajib kita. Kalau kita sholat wajib belum sempurna, berarti belum dibolehkan kita untuk mendirikan sholat sunat. Terus gimana? Kita yang wajib belum sempurna, tidak dibolehkan sholat sunat. Maksudnya gimana? Maksudnya di waktu-waktu qabliyah atau ba'diyah udah kita qadha, sholat qadha. Jadi kalau misalnya kita masih punya waktu, enggak ada waktu untuk salat sunnah kecuali untuk mengqadha. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam fatwanya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam fatwanya, orang yang masih punya qadha salat tidak diperbolehkan untuk ngobrol-ngobrol. Tidak diperbolehkan untuk ngobrol sana, di saung sini, di kafe ini, di warung jongkok sini, enggak. Kecuali harus apa? Harus salat qadha terus. Dulu kita di zaman jahiliyah misalnya 10 tahun enggak salat, udah qadha salat. Enggak boleh waktu untuk santai-santai. Ngopi-ngopi enggak pakai qadha dulu. Gitu qadha gitu. Ini kan ada terkadang udah ada di waktu salat sunat kita qadha, bukan hanya salat sunat aja, di setiap waktu kita qadha. Jadi di mana kita tidak qadha, kita kerja, atau kita lagi sholat fardu, kita lagi makan, atau kita lagi tidur, titik. Berikutnya qadha aja lagi. Nggak ada kesempatan untuk santai-santai. Nggak ada kesempatan untuk dia datang ke sana dan ke sini, enggak. Qadha harus. Qadha. Jadi sholat qadha dia bayar fauran, secepatnya. Kecuali kalau misalnya dia tahu umurnya bakal 30 tahun lagi. Dia tahu umurnya 30 tahun lagi, enggak apa-apa. Dia qadhanya santai. Sampai menjelang 30 tahun baru selesai qadhanya. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu bahwa meninggalnya kapan dan kapan, wajib qadha secepatnya. Tahu enggak salat qadha?
Sholat qadha itu adalah sholat untuk mengganti sholat yang dulu pernah kita tinggalkan. Sholat zuhur kita masih kerja, nggak sholat akhirnya. Asar kita di penghujung kerjaan, malas banget, nggak sholat lagi. Itu wajib diqadha. Kemudian sholat maghrib di perjalanan, asik banget di perjalanan. Padahal dia udah ada waktu, apalagi tinggal di Jakarta. Nggak ada dalil. Oh, saya sholat maghrib di jalanan, nggak pakai dalil. Udah tahu waktu-waktu Jakarta. Tahu waktu kerja di Jakarta dari Senin sampai sampai Sabtu, betapa luar biasa dahsyatnya Jakarta. Harus tahu sholat maghrib dulu, baru pulang gitu. Oh, kemudian sholat isya ditunda-tunda, sengaja capek banget pulang kerja, ntar aja dulu jam 3 tidur, berikut tahajud. Saking bodohnya orang. Nanti dah saya tidur dulu, pulang kerja nih tidur dulu, kemudian bangun tidur saya sholat tahajud, isya dan tahajud. Lucu aja. Jadi saking bodohnya orang, sholat isya belum dia jalankan, kemudian dia bilang habis sholat isya saya tahajud. Nah, itulah bedanya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Laisa sawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Kasihan orang-orang yang model seperti ini, jamaah. Terkadang ibadah yang mereka lakukan tapi ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak punya ilmu. Jadi jamaah masih pada punya sholat qadha enggak? Kalau masih pada punya sholat qadha, udah jangan ngobrol-ngobrol. Jangan santai-santai. Enak banget, mau kemana? Mau ke warung, makan ini dulu santai. Ngopi, ngeteng, rokok, aturannya sholat qadha. Sholat qadha. Dia tidak tahu kapan waktunya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup sholat qadha dijalankan hanya di waktu sholat sunat saja. Misalnya udah dah di waktu qabliyah dan ba'diyah yang harusnya saya sholat sunat, saya ganti dengan sholat qadha. Gak cukup. Setiap waktu dia wajib untuk mendirikan sholat qadha. Gitu. Dan ini sebagaimana difatwakan oleh Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini seorang khalifah fil hadis, ulama besar. Khalifah artinya pimpinan besar tentang ilmu-ilmu hadis. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat-salat yang sunnah itu menambal yang wajib. Kalau misalnya wajib kita nggak sertakan dengan yang sunnah, sementara yang wajib banyak kurang. Bagaimana kita mau tambah? Nah, itu manfaat salat sunnah. Ketika ada seseorang nanti di hari kiamat, salat wajibnya ada yang kurang. Salat wajib bukan artinya kurang jumlahnya, tidak. Kualitas salat wajibnya itu berkurang, kualitasnya. Kemudian ditambahkan dengan yang sunnah. Bukan artinya salat fardunya itu kurang, tidak. Karena salat fardu tidak bisa disejajarkan dengan salat yang sunnah. Jamaah, salat fardu tidak bisa disejajarkan dengan salat sunnah. Kita masih punya qadha, kemudian kita salat sunnah, duha, nggak diterima duha kita. Ingat, kita masih punya qadha, kemudian kita salat sunnah duha, sunnah witir, apalagi di malam hari belaga tahajud, nggak diterima. Karena wajib tidak sebanding dengan yang sunnah. Ada nih orang gemar sekali salat puasa Senin dan Kamis. Sementara qadha-nya nggak pernah dibayar. Zaman-zaman di mana dia sudah mulai balik, dia pernah meninggalkan puasa Ramadan, kemudian dia tidak qadha. Kemudian ada orang nih Senin Kamis enggak diterima puasa Senin Kamis. Hatta dia dahaga. Dia lapar. Dia capek, enggak dapat pahala. Bahkan Allah benci kepadanya. Kenapa? Enggak ada bandingan wajib dengan sunnah. Mau dilakukan jutaan sunnah dengan cuma sekedar salat satu fardu, enggak sebanding. Bahkan ada dalam salah satu sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang meninggalkan puasa Ramadan satu hari dia meninggalkan satu Ramadan. Kemudian lantaran disengaja, kemudian dia mau qadha dengan seumur hidupnya, enggak bakal kebalas. Tidak bakal kebalas.
Kenapa? Saking istimewanya Ramadan. Gitu. Jadi jangan sekali-kali untuk meninggalkan Ramadan, puasa. Karena itu puasa wajib. Juga jangan sekali-kali meninggalkan salat yang fardu seperti zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Karena itu adalah wajib. Karena tidak ada bandingannya. Walaupun nih kita salat sampai hitam nih jidat kita, salat sunat. Tapi salat fardu kita tinggalkan satu, enggak diterima. Pertama ditolak oleh Allah, enggak dianggap sebagai ibadah. Capeknya saja. Capeknya saja. Jadi beda kan ibadah orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Tadi saya katakan lagi. Makanya dikatakan rakaatan yang indal alim afdal min alfi raka'ah indal awam, indal jahil. Dua rakaatnya ulama itu lebih istimewa daripada 1000 rakaatnya orang bodoh. Orang bodoh mau 1000 rakaat karena tidak disertai dengan ilmu. Tapi 2 rakaatnya ulama disertai dengan ilmu, itu yafugu 'alal ghair. Itu menandingi dari yang lain. Menandingi dari yang lain. Fa idza waqa'a fil fardhati naqsun. Andaikan terjadi dalam salat fardu itu kekurangan. Kekurangan artinya bukan jumlah. Tapi dalam salat fardu itu kurang khusyuk misal. Di antara kita ada enggak salat fardunya yang khusyuk? Ada? Salat fardu kita banyak khusyuk atau enggak pernah khusyuk? Banyak khusyuk. Banyak apa? Banyak tidak khusyuk. Iya. Saya percaya. Kalau banyak tidak khusyuk, saya percaya. Tapi kalau misalnya banyak khusyuk, saya nggak percaya. Gitu. Al-Imam Hasan bin Shalih Al-Bahar. Itu satu waktu beliau punya penyakit yang memang tidak bisa diobati dalam tradisi Arab kecuali harus difas. Fasun itu bara api besi yang sudah dibarakan kemudian disentuh di penyakitnya. Allahu Akbar. Punggungnya sakit, nggak sembuh-sembuh. Harus dengan fasun seperti itu. Kalau hijamah mah enak kan, ngeluarin darah dengan sentik sedikit keluar sedikit. Ini fasun. Kemudian kata Imam Hasan bin Shalih, entar dulu wahai anak-anakku. Bapak mau sholat dulu, sholat 2 rakaat. Kalau udah mulai Bapak sholat 2 rakaat, buka baju Bapak. Ya kan boleh. Yang cuma sekedar yang tempat sakitnya saja. Mulai. Takbir Allahu Akbar. Dibuka yang tempat luka. Kemudian mulai ditaruh besi yang sudah memanas. Sudah menjadi bara. Plok. Sedikit pun enggak terasa. Darah keluar. Ketika salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai anak-anak, kenapa enggak ngobatin luka Bapak? Udah Pak, ini darahnya banyak banget. Pak, udah Pak, Masya Allah. Enggak terasa. Enggak terasa. Makanya kalau kita mau model seperti itu, pertama belajar dulu tentang Islam yang benar. Dengan guru yang benar. Karena berapa banyak orang belajar Islam salah guru. Waduh, repot. Zaman sekarang belajar Islam salah guru. Waduh, serem, repot. Akhirnya dia nggak percaya tentang keramat. Nggak percaya dengan kiai. Nggak percaya dengan Habib. Nggak percaya dengan apa namanya. Dia percayanya dukun. Aduh, salah guru nih, hati-hati. Jadi banyak sekali di zaman akhir itu dalam sabda Rasulullah, takunu du'atan ala abwabi jahannam. Nanti banyak dai-dai yang mereka berada di mulut-mulut neraka jahannam. Di pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum, siapa yang ngikutin mereka nih, yang ngikutin ulama model kayak gini. Yang ngikutin ulama model kayak gini, mau dia profesor kek, mau dia doktor kek, mau dia kiai kek, mau dia habib kek, kalau salah tetap salah. Mana aja bahwa barang siapa yang mengikuti dai model kayak gini, gatafufu fiha ilaiha,
Itu dai-dai kayak gitu bakal menjatuhkan mereka itu ke dalam api neraka jahanam. Ini yang lebih repot. Rasulullah bersabda, hum min jildatina wa yatakallamuna ala alsinatina. Mereka itu dari kulit kita, artinya mereka dari kalangan kita. Dai-dai itu dari kalangan kita, dari orang-orang seperti kita. Dan mereka berbicara dengan bahasa kita, itu yang repot. Gitu. Makanya jangan sampai salah nyari guru. Guru banyak. Yang keluaran mana? Yang keluaran Arab, yang keluaran Eropa, yang keluaran Afrika, yang keluaran Asia. Banyak luar biasa. Tapi banyakkah guru yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu. Banyakkah guru yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang dimana kita kaya dan miskin sama perhatiannya kepada kita. Kita kaya sama perhatian. Kita miskin sama perhatiannya. Enggak ketika kita dalam keadaan kaya dia mendekat, ketika kita dalam keadaan miskin dia menjauh. Hati-hati gitu. Zaman tadi setelah disabdakan oleh baginda Rasulullah. Karena kita berada di akhir zaman dalam sabda Rasulullah. Makanya sudah banyak namanya fitnatul kubra. Dalam hadis-hadis fitnatul kubra panjang sekali. Dan rupa-rupanya kita berada di zaman tersebut. Jamaah, kita sudah berada di zaman tersebut. Gitu. Bisa babgillati khusyu'in, lantaran kurangnya khusyuk, kita lagi salat fardu kurang khusyuk. Al-Imam Abbad al-Bishr, salah satu sahabat Rasulullah. Al-Imam Abbad bin Bishr itu di antara bapak moyang keluarga Al-Khatib, di antaranya itu di Tarim Hadramaut. Itu sahabat Rasulullah ketika diperintah oleh baginda Rasulullah menjaga di musim dingin di perbatasan. Lagi dalam keadaan dingin. Temannya tertidur. Beliau tetap dalam keadaan menjaga benteng. Ketika itu dinginnya luar biasa. Kalau jamaah sudah pernah ke mana? Tempat dingin di mana? Di mana? Ya di Rusia atau Eskimo. Ya Eskimo. Ini lagi. Ini Rusia Eskimo ini. Pangalengan udah ketahuan mentang-mentang punya kampung Pangalengan. Betul. Pangalengan yang deketan ya. Tapi kita ke Pangalengan boleh disiapin. Siapin apa? Iya, siapin tempat makan, enak banget, makan mulu emang di Pangalengan. Iya, walhasil kembali ke Pangalengan. Bukan Pangalengan, kembali ke sahabat Rasulullah. Emang enak sih, saking dinginnya tidur mulu, makan tidur makan, habis dah duit. Ini sahabat Rasulullah, Sayyidina Abbad bin Bishr lagi dalam keadaan dinginnya lebih berkali lipat daripada Pangalengan, daripada Rusia atau Eskimo. Dinginnya luar biasa. Tetap salatnya beliau baca surah Al-Kahfi. Kita umur udah berapa? Buru-buru hafal surah Al-Kahf. Padahal kita kalau pimpinan tahlilan gacor banget. Afdhalul dzikri. Waduh. Al-Kahfi hafal gente, afdhalul dzikri. Ini kalau kita ceramah, usikum. Ente Al-Kahfi hafal enggak hafal. Ini Sayyidina Abbad bin Bishr lagi baca surah Al-Kahf. Kerasa nikmat luar biasa. Kita kan ada waktu, sebenarnya kita bisa hafal surah Al-Kahf. Malam Jumat, hari Jumat kita baca. Dalam satu minggu 2 kali kita baca. Dibaca gak jamaah? Ada bilang baca, ada enggak baca. Berbeda pendapat. Kalau berbeda pendapat ulama, rahmah. Berbeda pendapatnya kita, aduh repot. Baca. Satu anak panah menimpa ke dadanya. Dia ambil. Satu anak panah banyak sekali. Kemudian sahabatnya lagi dalam keadaan tertidur, tertumpahkan darah dari dadanya Sayyidina Abbad bin Bishr. Salam, ya Abbad, apa yang kau lakukan? Darah banyak sekali. Kenapa enggak potong kau salat? Ya sahabatku,
pembacaanku surah Al-Kahfi lebih istimewa daripada aku potong sholatku. Biarkan aku meninggal dalam keadaan husnul khatimah daripada aku kemudian batalkan sholatku ketika aku membaca suratul Kahf. Ya Allah, gak terasa apa-apa. Gak terasa apa-apa. Sayyidul Imam Abul Hasan Al-Syadzili satu waktu berada di satu pegunungan, padang pasir. Giliran maghrib sudah tidak menjalankan ekspedisi perjalanannya lagi. Dahsyat kalau padang pasir. Kalau udah malam dahsyat. Dahsyatnya luar biasa. Saya juga nggak ngerti tuh dahsyatnya padang pasir. Ih, seremnya luar biasa kalau udah malam. Udah berhenti, kemudian beliau ngambil satu tempat, sholat beliau. Kemudian di malam pertama ketika beliau sholat ada anjing padang pasir, apa namanya? Serigala, iya. Serigala padang pasir itu dengan suara yang dahsyat, menggoda. Nggak terasa. Padahal itu serigala banyak. Di malam kedua beliau punya pemahaman. Jangankan si semut, serigala aja nggak terasa. Cuma ngomong gitu doang nih, Al-Imam Abu Hasan Al-Syadzili. Jangankan si semut atau angin, ini serigala aja aku nggak terasa, saking khusyuknya aku. Tahu-taunya ketika beliau sholat ada ada semut masuk ke paha beliau, terasa beliau. Tuh, ada sedikit ujub tuh di sisi waliullah, ada sedikit ujub. Ya Allah, nangis beliau. Astagfirullahaladzim. Tidak sekali-kali aku layak untuk menyatakan jangankan si serigala, jangankan si semut, serigala aja aku tetap khusyuk. Jadi kita nggak boleh ujub tuh. Sedikit pun kita nggak boleh ujub. Kita kemasukan lalat ke kita lagi sholat ke sarung kita. Makanya sunnah ketika kita sholat atau tidak sholat pakai celana sunnah. Kalau lalar, kalau tawon bagaimana? Gak bisa dibayangkan. Jangan dibayangkan udah jangan kena lalar aja. Bagaimana tuh tawon? Saya juga nggak bisa bayangkan dan nggak mau bayangin udah. Astagfirullahaladzim. Aw huduri qalbin, atau karena tidak ada hadir hati. Aw ghairi dzalika, atau lainnya. Karena tinawafilu. Nah, salat nawafil, salat yang sunnah, mutammimatin, itu penyempurna lidzalika nuqsan. Dari salat yang wajib yang penuh dengan kekurangan. Kita baru takbir aja udah lupa. Padahal kita baru takbir. Yang pertama kali kita ingat adalah sendal jepit. Allahu Akbar. Ya Allah, sendal jepit saya ngapa dari ditaruh di situ, hilang dah. Kenapa sendal jepit saya nggak taruh di mana tuh? Di kurung batang gitu. Ada sebagian orang sholat saking apiknya sendalnya ditaruh sebelah barat, yang satu sebelah timur. Saking apiknya. Kemudian saking apiknya pula ketika dia selesai sholat dia lupa. Ya Allah, sendal saya taruh mana? Gitu. Enggak dia catat. Zaman sekarang kan ada HP, catat aja. Sendal yang kanan sebelah barat, baratnya sebelah mana, barat mana, sebelah timurnya sebelah mana. Boleh seperti itu, gitu. Tapi kalau kira-kira menyiksa diri, tidak, gitu. Menyiksa diri sekira-kira dia lupa. Wa fatahu thawabul 'azimul maw'udu bihi 'ala fi'li tilka nawafil. Dan pahala yang sangat besar itu luput sebagaimana yang telah dijanjikan oleh baginda Rasulullah untuk menjalankan salat-salat yang sunnah. Wa qad warada, dan setelah datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna awwala syai'in yuhasabu 'alaihi al-'abdu as-shalah. Bahwa yang pertama kali yang bakal dihisab, yang bakal diedit kelak nanti di hari kiamat, salat. Yang pertama kali diedit nanti di hari kiamat salat. Baru bangkit dari kubur, kemudian kita berada di mahsyar, pertanyaan yang langsung datang dari Allah pertama kali adalah salat. Kaifa salatak? Gimana salat engkau? Kemudian langsung diperlihatkan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala.
Fa idza wujidat nagisatun, kalau misalnya ada yang kurang salat yang fardhu, yugalu, kemudian dikatakan, ini Allah bakal berfirman kepada malaikat, unzur, wahai malaikatku, coba lihat, halahu min nafilatin, apakah dia punya salat sunat? Salatnya, salat yang wajibnya ini banyak enggak khusyuk nih. Oh, dia ingat sendal jepit, kemudian dia ingat kunci, kemudian dia ingat keluarganya, dia ingat apa aja dia ingat dalam salat. Mulai salat yang diingat sesuatu yang enggak pantas diingat. Dilihat tuh ada CCTV yang enggak bisa dibohongin lagi. Kalau begitu jadinya, wahai malaikat, coba lihat, ada enggak salat sunnahnya? Salat sunnah tukammil biha salatahu, yang bakal menyempurnakan salatnya. Kalau ada, itu disempurnakan, menang dia, surga. Tapi kalau nggak ada salat sunat, salat fardunya banyak orang, nggak ada salat sunat. Bagaimana Rasulullah memberikan syafaat? Jadi Rasulullah memberikan syafaat kalau kira-kira tuh umatnya ada modal ibadah. Kalau nggak ada modal ibadah, neraka dulu. Tuh umatnya neraka dulu, betul. Nanti Rasulullah bakal kasih syafaat. Tapi kalau udah masuk apa? Udah masuk neraka dulu. Kalau udah masuk neraka baru dikasih syafaat. Jadi model umat Rasulullah betul semuanya dapat syafaat, semuanya dapat syafaat. Yang sahabat dapat syafaat dari Rasulullah, yang mereka para wali dapat syafaat dari Rasulullah, mereka para ulama dapat syafaat dari Rasulullah, orang soleh dapat syafaat dari Rasulullah, ahli ngaji dapat syafaat dari Rasulullah, ahli zikir dapat syafaat dari Rasulullah. Semua umat Rasulullah dapat syafaat. Tapi berbagai macam tingkatan. Ada yang nanti udah masuk neraka duluan, baru dikasih syafaat. Ini bandelnya udah kebanyakan. Bandelnya udah kebanyakan. Ada yang baru meninggal dunia dikasih syafaat. Ada masih hidup di alam dunia ini seperti sekarang udah diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah. Hidupnya dalam keadaan damai, tenang, tentram, jauh dari berbagai macam bala dan musibah. Syafaat dari Rasulullah. Kemudian ada ketika di dalam kubur ada syafaat, ketika baru bangkit kubur ada syafaat. Semuanya itu tergantung kedekatan kita kepada Rasulullah. Kalau kita dekat kepada Rasulullah, nggak usah nunggu nanti di alam kubur. Sekarang dapat syafaat dari Rasulullah. Allahu Akbar. Sekarang kita dapat syafaat dari Rasulullah. Sekarang nggak perlu entar, nggak perlu besok, nggak. Sekarang kita syafaat dari Rasulullah langsung. Nggak usah ditunda-tunda. Kalau kita dekat kepada Rasulullah. Jadi tergantung kedekatan kita kepada Rasul. Orang punya kedekatan kepada Rasulullah, dia punya kedekatan untuk dakwahnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya perhatian terhadap ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah. Dia sudah menjalankan sunnah atau belum? Dia sholat menjalankan sunnah atau tidak? Anak-anak dan istrinya dia ajarkan ajaran Rasulullah atau tidak? Di dalam pergaulan sehari-hari dia ajarkan sunnah Rasulullah atau tidak? Itu yang kita lihat, gitu. Wa hadhihi rawatibu ma'rufatun wa mashhuratun. Salat-salat sunnah ini sangat terkenal. Tughni syuhratuha an dzikriha. Saking banyak, saking terkenalnya cukup untuk disebut. Jadi enggak perlu disebut kata Imam Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Saleh memberikan sambutannya kepada kita. Wa ilaihi falyatafaddal bi waqt 10 daqa'iq. Nah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu ala ni'amihi al-mutawaliyah wa ala fadlihi wa ihsanihi. Nahmaduhu ala ni'matil Islam wa ala ni'matil iman wa ala ni'matil ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, iya dikasih. Bisa sambung. Ya. Fadhal.
الله ما شاء الله. سمعتم وحضرتم هذا الدرس العظيم وقرأتم من كتاب النصائح الدينية الذي كتاب يرشدنا إلى العمل الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. تفضل. قليل. Alhamdulillah, segala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menerus memberikan nikmat kepada kita. Dan saya mendengar isi tempat ini sangat begitu agung karena di sini belajar kita daripada kita bahasa Indonesia. ما شاء الله. سمعتم فضل الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. Dan membahas pada siang hari ini yaitu tentang utama salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. الصلاة هي عمود الدين. قال النبي من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. Salat adalah tiangnya agama. Barang siapa kita mengerjakan salat maka kita sudah mengagungkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa meninggalkannya kita sudah menundukkan daripada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. أهمية الصلاة عند كل الأنبياء كانت لها المنزلة العليا. Keutamaan salat itu adalah para nabi, itu adalah tingkatan yang sangat tinggi sekali. نبي الله إبراهيم عليه السلام وضع زوجته هاجر وضعها في مكة هي وولدها إسماعيل في مكان صحراء، ما في مكان، ما في أكل، ما في. Nabi Allah Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar itu di kota Makkah, dan di tempat itu tempat tidak ada sesuatu apapun. يعني هذا المكان الذي يضع زوجته وأهله يقين هلاك، يقين موت. Dan ditinggalkan tempat itu, Nabi Ibrahim yakin bahwa yang akan ditinggalkan itu akan kematian. لكن سيدنا إبراهيم عندما دعا الله قال Nabi Ibrahim yakin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang akan menjaga keluarganya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. إيش فكرك يا إبراهيم؟ إيش الفكر؟ Kalau kita bertanya, punya pikiran apa Nabi Ibrahim? Punya pikiran apa Nabi Ibrahim? قال ربنا ليقيموا الصلاة. أول فكر عندي لأولادي أريدهم يقيموا الصلاة، هذا أهم شيء عندي. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Nabi Ibrahim adalah menjalankan sholat, dan itulah yang ada di pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam. ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. بعدين الرزق والماء أهم شيء عندي يا رب. أسألك وأتوجه إليك وأبكي إليك حتى أولادي يقيمون الصلاة. Yang paling terpenting itu adalah sholat. Kalau kita sudah menjaga sholat dan melakukan sholat, akan datang kepada kita suatu rezeki yang sangat luar biasa. Dan oleh sebab itu ini adalah paling pentingnya kita dalam menjaga sholat. سيدنا عيسى عليه السلام عندما كان في المهد صغير Sayyidina Isa ketika berada di tempat yang sangat kecil sekali تكلم في المهد berbicara dengan Nabi alaihissalam. قال الله سبحانه وأمرنا الله أوصاني ببر الوالدين. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. وإقام الصلاة. Dan yang kedua itu adalah menjaga atau mendirikan daripada sholat. سيدنا عيسى وهو في المهد يفكره وأمر الله له إقام الصلاة. Dan Sayyidina Isa berpikir bahwa yang paling utama itu adalah iqamis sholat, yaitu mendirikan daripada mengerjakan daripada sholat. الله سبحانه وتعالى قال إن الإنسان خلق هلوعا. هلوع يعني Allah Subhanahu wa Ta'ala isman hal, jadi يعني يهلع ويهزع. Gemetar. kalau bergemetaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gemetaran untuk selalu memerintahkan untuk daripada hamba-hamba yang tinggalkan sholat. خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوع.
وإذا مسه الخير منوع يمنع الخير. Dan kalau kita meninggalkan itu adalah malu terlarangnya daripada kita meninggalkan sholat tersebut. Kalau dapat kebaikan dia Dapat pelit. kebaikan, Dia pelit. dia Manual. pelit, ya, pelit. من الذي حماه الله من هذا الصفات السيئة؟ قال إلا المصلون. Allahu Akbar. Siapa yang mempunyai sifat-sifat tersebut itu adalah orang-orang yang meninggalkan, Orang yang sholat. orang yang sholat. الحمد لله ما شاء الله. قال النبي الصلاة خير موضوع، أفضل شيء تتقرب إليه الصلاة، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. Berkata baginda Nabi besar Muhammad SAW, paling afdalnya sesuatu itu adalah sholat. Kalau kita sudah menjaga sholat, segala sesuatu apapun itu akan kita dapatkan. ما شاء الله. الآن سمعتم الفوائد عن الصلاة، النوافل. ما الفائدة الكبرى؟ Dan sekarang kita tadi barusan sudah mendengar tentang keutamaan sholat sunnah. Dan apa yang kita mendapatkan daripada faedah-faedah yang sangat besar itu. أولا الله يسألك في القبر في يوم القيامة عن الصلاة، تجبر أي نقص يحصل في صلاة الظهر هذه تجبر. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala ketika akan bertanya kepada kita itu tentang sholat kita. والشيء الثاني نحافظ على أهم النوافل المؤكدة كما سمعتم. Yang kedua, kita kalau menjaga daripada sholat-sholat sunnah kita itu akan menyempurnakan daripada sholat-sholat fardu kita. قال النبي في الحديث الذي رواه الترمذي صحيح: من صلى لله 12 ركعة في اليوم الله يكتب لك بيتا في الجنة. Berkata baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam riwayat Imam Tirmidzi, barang siapa yang kita sholat 12 rakaat dalam satu hari, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan membangunkan kita rumah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. ليس rumah كما rumah dunia. Bukan seperti rumah-rumah yang ada di dunia. يعني أوسع من هذا، المركز كامل. Rumahnya lebih besar daripada ini dan bahkan lebih sempurna daripada ini. مدرة من ذهب ومدرة من ماس. أيوة من فضة. Lantainya daripada emas dan bahkan daripada perak. Allah. تسير فيه مسيرة 70,000 سنة. طويل. Luasnya itu bisa alam 70.000. 70.000 luasnya. نحن إذا نريد نبني بيت في جاكرتا كم نحتاج نشتغل؟ Kalau kita ingin buat di Jakarta, berapa lama kita harus sibuk dengan kerja? سنوات طويل. صعب. بعدين في جاكرتا البيوت مهال. Di Jakarta rumah udah sangat mahal. لكن هذا بيت في الجنة 12 ركعة الله يبني لك بيت مباشرة. Akan tetapi ini rumah kita nanti di surga dengan kita sehari menjaga sholat daripada 12 rakaat sholat sunnah, Allah akan membangun kita di surga yang Allah Subhanahu Wa Taala. كم في اليوم؟ في اليوم بيت لا إله إلا الله. Berapa banyak catatannya kalau kita mengerjakan sholat, berapa banyak Allah akan membangunkan daripada rumah tersebut kita di surga Allah Subhanahu Wa Taala. بعدين بيت الجنة ما في مرض أبدا. بيت الدنيا يمكن أمراض. Nanti ketika kita rumah kita di surga, itu tidak ada yang namanya kita sakit saja. Jangan sakit apapun, tapi nanti ketika kita di dunia banyak sekali kita sakitnya kita di dunia ini. يمكن هنا يأتينا الهم والغم. Mungkin di dunia kita diberikan rasa kesuntukan, kejenuhan, kegelisahan. لكن في بيت الجنة ما في هم ولا غم. Akan tetapi kalau kita dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada rasa suntuk, rasa jenuh, rasa gelisah di sana. الفائدة من هذا المجلس الآن سمعنا كل واحد من الذي له الفائدة الكبرى الذي ينوي أن يعمل بهذه السنن. Ini adalah faedah yang sangat besar. Barang siapa yang kita mengamalkannya faedah tersebut, kita mendapatkan nanti dengan niat kita kalau berilmu, insya Allah kita akan mendapatkan semuanya. نسأل الله يبارك في هذا المجلس. آمين. واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف قلوبنا اهدنا مطلوبنا وقنا في الدين علمنا التأويل هدينا إلى سواء السبيل صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair.
Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan tadi dan telah kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Khairul Hidayat dalam kitab Nasoih ya.